Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Vinka Anandeni Kuraima, mahasiswa Agribisnis UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 2019 yang pada tahun ini tim kami dari Taman Pendidikan Lentera Harapan mendapat kesempatan mewakili kampus kita UPN Veteran Yogyakarta dalam perlombaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau biasa disebut PIMNAS yang ke-34 di Universitas Sumatera Utara, dan juga alhamdulillah tim kami dapat membawa pulang medali emas kategori poster pada kelas PKM PM1. Oh ya teman-teman, ngomongin tentang PKM nih, buat awalannya, sebenarnya apa sih itu PKM? Nah, aku jelasin singkat aja ya teman-teman, karena mungkin kalian juga udah banyak yang tahu nih. PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Program ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau BELMAWA sebagai upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, dari sini tentu teman-teman udah pada tahu kan, kalau kita ikut PKM, kita bisa memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa maupun prestasi dari perguruan tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke sharing-sharingnya ya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang pertama, kenapa sih tertarik mengikuti PKM? Pertanyaan ini sering banget ditanyain orang-orang, kenapa sih kamu tertarik ikut PKM? Manfaatnya tuh apa sih? Lomba-lomba kan ada banyak, kenapa harus PKM? Dan pertanyaan lain-lain yang serupa. Untuk aku pribadi, kenapa aku bisa tertarik ikut PKM adalah awalnya aku iseng-iseng aja. Tapi di samping iseng-isengku ini, aku pengen banget bikin suatu program entah apapun itu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Selain itu, kenapa sih kita harus ikut PKM? Karena ketika kita ikut PKM, itu PKM merupakan ajang bergengsi untuk mahasiswa di antara perlombaan-perlombaan lain. Kenapa? Karena PKM tadi, seperti tadi yang udah aku jelaskan, PKM itu diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah pengelolaan dari BELMAWA. Dan ketika kita ikut PKM, kita juga bisa mengembangkan kemampuan berpikir kita. Kita bisa menambah relasi dengan teman-teman baru dan juga dosen. Kita bisa menambah soft skill dan juga hard skill. Kita bisa lebih pede bicara di depan orang banyak, kita melatih kerjasama dalam tim juga, dan poin utamanya kalau kita ikut PKM itu, ide kita akan didanai oleh pemerintah. Siapa sih yang nggak mau idenya didanai dan bisa terrealisasikan? Oh ya, tambahan lagi teman-teman, kita kalau ikut PKM juga bisa dapat konversi matkul loh, dan baru diusulkan juga untuk PKM PM bisa dikonversi ke KKN. Nah, mantep banget kan? Yuk manfaatkan sebaik mungkin, mumpung ada PKM, ikut ngajuin banyak judul gak apa-apa loh teman-teman. Nah, cara untuk menggali ide proposal PKM pun bisa dilakukan dengan berbagai cara nih teman-teman. Misal dari kalian tertarik di bidang PKM apa, misal juga teman-teman suka kegiatan sosial bisa masuk ke PKM PM, misal teman-teman suka bikin alat-alat bisa masuk ke PKM KC atau Karsa Cipta, misal teman-teman suka berbisnis yang dapat profit bisa masuk ke PKMK atau kewirausahaan, dan lain sebagainya. Selain itu, menggali ide juga bisa kita dapetin dari permasalahan di sekitar kita, dan nanti teman-teman coba cari solusi yang tepat buat permasalahan itu. Ketika kita mencari ide dan juga topik juga bisa didapetin dari kita lihat judul PKM yang pernah lolos pendanaan tahun lalu. Judulnya itu seperti apa aja sih? Usahakan ide kalian ini yang kreatif dan juga inovatif. Dan saat membuat judulnya pun diusahakan yang menarik biar juri itu tertarik dengan program kalian. Ide kreatif yang aku maksud ini tuh tidak harus sesuatu yang baru dan juga belum ada di pasaran. Namun dapat kita lakukan dengan cara ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Mungkin dengan cara ATM ini teman-teman jauh lebih mudah menemukan ide kreatif yang jelas dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana persiapan bikin PKM sehingga sampai PIMNAS. Untuk persiapan PKM sampai PIMNAS bisa dibilang cukup panjang ya teman-teman, mulai dari pembuatan proposal, pendanaan proposal, pelaksanaan program, pelaporan program, ada PKP2 juga. PKP2 itu adalah penilaian kemajuan pelaksanaan PKM dan juga bisa sampai PIMNAS. Oke, sekarang kita mulai dari pembuatan proposal ya. Dalam pembuatan proposal tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih teman-teman. Misalnya seperti kita harus betul-betul memperhatikan kesesuaian format proposal dengan format atau aturan di buku pedoman PKM. Format yang dimaksud di sini adalah kesesuaian jenis atau ukuran font, besar spasi, batas margin, dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, setiap bidang PKM tentu punya prosedur yang tidak sama. Jadi teman-teman harus betul-betul cek buku pedoman masing-masing bidang. Hal yang perlu diperhatikan lainnya yaitu tujuan dan sasaran proposal kalian itu jelas dan juga nyata. Mulai dari judul proposal kalian, latar belakang, metode pelaksanaan program, kalian mau seperti apa, target luarannya mau seperti apa, dijelaskan yang sejelas-jelasnya dan juga nyata teman-teman. Tidak berlebihan atau terkesan melebih-lebihkan gitu.
Next, pada tahap pembuatan proposal. Nah, pada tahap ini kita harus benar-benar memakai bahasa yang baku dan mudah dipahami. Terus saat kita buat proposal itu, jelaskan juga bahwa program kalian itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Teman-teman juga harus memperhatikan target luaran kalian dengan rancangan anggaran biaya. Dibuat yang rinci dan juga benar-benar realistis, enggak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan anggarannya. Nilai tambah banget nih kalau teman-teman topik PKM teman-teman itu sesuai dengan bidang keahlian teman-teman. Dengan kata lain, sejalur dengan jurusan atau fakultas teman-teman. Dan hal yang paling penting banget di tahap pembuatan proposal adalah kerja sama tim. Ini bagian penting banget karena ikut PKM itu prosesnya enggak sebentar dan cukup panjang, jadi komitmen teman-teman dimulai dari awal pembuatan proposal. Oke, next lagi ke tahap selanjutnya setelah teman-teman buat proposal adalah menunggu pengumuman lolos pendanaan. Jika proposal teman-teman didanai, maka program teman-teman yang sebelumnya udah dijelaskan, yang sebelumnya sudah teman-teman rancang di proposal, harus teman-teman laksanakan sesuai apa yang teman-teman jelaskan juga di proposal. Dan dana yang turun kurang lebih sesuai dengan apa yang teman-teman ajuin atau rancang sebelumnya. Oke, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program. Saat pelaksanaan program ini biasanya ada waktunya gitu teman-teman. Misal kalau di tahunku, di tahun ini dari bulan Juni sampai bulan September. Jadi betul-betul program kalian harus dilaksanakan pada rentang waktu tersebut. Enggak kurang dan juga enggak lebih. Program yang kalian rencanakan sebelumnya harus kalian laksanakan sesuai proposal teman-teman. Sesuai apa yang sudah teman-teman rancang. Mulai dari metode pelaksanaannya mau gimana, dan hal-hal lain yang teman-teman masukin di proposal dan juga yang sudah teman-teman rancang. Kalau mau diubah dikit-dikit itu nggak apa-apa teman-teman, karena seperti yang kita tahu, bikin proposal dengan kenyataan pelaksanaan itu mungkin terdapat perbedaan, karena sebelumnya juga masih bayang-bayang belum tahu realnya seperti apa gitu. Setelah itu ada tahap pelaporan. Pelaporan di sini adalah teman-teman melaporkan secara jelas program kalian. Jadi tunjukkan bahwa program dari teman-teman benar-benar terlaksana dengan lancar dan juga berhasil. Pelaporan di sini ada dua, yaitu teman-teman buat laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Format laporan harus sesuai dengan buku pedoman. Jadi teman-teman harus rajin baca dan juga teliti sesuai buku pedoman. Laporan kemajuan itu laporan yang isinya progres kemajuan program dari teman-teman. Nanti di tengah-tengah pelaksanaan program, teman-teman harus melaporkan progres kemajuan program PKN teman-teman. Jadi di laporan kemajuan teman-teman juga harus menjelaskan program kalian itu udah terlaksana apa aja, kegiatannya seperti apa dijelaskan sejelas-jelasnya, disertai dokumentasi yang jelas agar juri itu percaya bahwa program kalian itu berhasil terlaksana. Rancangan biayanya juga dipakai untuk apa saja dijelaskan secara rinci. Hal ini sama juga kayak yang laporan akhir, isinya teman-teman melaporkan seluruh kegiatan atau program PKM teman-teman dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan. Di laporan akhir kalau bisa lebih dijelaskan lagi teman-teman secara menyeluruh dan juga tunjukkan kalau program kalian benar-benar terlaksana dan program dari teman-teman berhasil. Laporan akhir juga harus sesuai dengan format di buku pedoman, dan teman-teman harus selalu cek timeline PKM juga karena sudah ada batas pengumpulannya biasanya. Usahakan jangan terlalu mepet karena web simbol Mawa itu sering error karena pasti banyak yang mengakses kalau pas batas akhir upload gitu teman-teman. Oke, lanjut setelah tahap pelaporan ada lagi tahap monitoring dan evaluasi, atau kalau di tahunku di tahun ini namanya jadi PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Jadi di PKP 2 ini teman-teman bakal ngelakuin presentasi program kalian di depan dewan juri. Nanti bakal ada pembagian room dan juga pembagian urutan majunya. Nah, saat presentasi ini, teman-teman harus menjelaskan program kalian secara menyeluruh, jelas dan juga nyata, tidak dilebih-lebihkan. Teman-teman jelaskan itu dengan penyampaian yang jelas dan juga yakin juga. Dan PPT dari teman-teman juga diusahakan semenarik mungkin, isinya padat dan juga lengkap, tapi nggak terlalu banyak kata-katanya gitu teman-teman. Jadi kalianlah yang menjelaskan secara real program kalian itu seperti apa. Saat pelaksanaannya berhasil, tunjukkan bahwa bukti-bukti nyata itu ada. Tunjukkan kalau program kalian itu memang benar-benar berhasil, tunjukkan dokumentasinya. Buat yang PKM pengabdian masyarakat, bisa dijelaskan juga mengenai konsep keberlanjutan program mau seperti apa. Jelaskan bahwa program kalian itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan akan terus berlanjut. Saat PKP 2 ini, juri juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai program kalian. Pertanyaan dari juri biasanya enggak terduga dan juga bingung untuk dijawab, tapi usahakan tetap santai dan juga dijawab dengan mantap dan juga yakin. Usahakan juga jangan sampai ada jeda teman-teman. Ketika juri selesai memberikan pertanyaan, setelah itu langsung dijawab aja, dan juga kalau jawabannya kurang bisa ditambah oleh teman-teman lainnya. Jadi bisa dibilang kayak saut-sautan gitu. Usahakan semua pertanyaan juri wajib harus dijawab.
Dan untuk tahap terakhir setelah adanya PKP 2 adalah PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. PIMNAS ini adalah puncaknya dari perlombaan PKM nih, PKM 5 bidang. Untuk ajang PIMNAS ini nantinya hanya untuk PKM 5 bidang aja ya teman-teman, seperti PKMPM, PKMK, PKMKC, PKMPI, dan juga PKMR. PIMNAS ini nantinya bentuknya hampir sama kayak PKP 2. Teman-teman akan melakukan presentasi program kalian. Nah, di sini nanti teman-teman jelaskan lagi yang lebih jelas program kalian. Teman-teman bisa melakukan evaluasi dari presentasi PKP 2, hal apa aja yang kurang, tapi jangan dibuat sama cara presentasinya. Kenapa? Karena saat PIMNAS ini saingannya dari teman-teman udah jauh berat lagi. Program dari universitas lain tentu bagus-bagus, dan bisa masuk PIMNAS pasti program yang dilakukan juga bagus-bagus. Jadi jangan disepelekan lagi teman-teman, dan juga kalian harus lebih berusaha keras lagi. Jelaskan program dari teman-teman, berikan bukti nyata bahwa program kalian terlaksana dengan adanya dokumentasi yang jelas. Berikan penjelasan before afternya, adanya program kalian itu before afternya seperti apa sih, dan juga bisa benar-benar bermanfaat dan menjawab tujuan dari teman-teman. Dengan kata lain, berhasil. Untuk PKM pengabdian masyarakat dan juga penerapan IPTEK ditunjukkan juga keberlanjutan programnya itu seperti apa, keberlanjutan yang sudah teman-teman lakukan itu seperti apa. Untuk bagian keberlanjutan program dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Keberlanjutan seperti apa, kebermanfaatannya seperti apa, tujuannya mau seperti apa, dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Selesai presentasi juga ada tanya jawab teman-teman. Di tahun ini presentasi waktunya itu 10 menit dan juga tanya jawab waktunya 15 menit. Juri pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga juga seperti saat presentasi PKP 2, dan juga pertanyaan saat PIMNAS jauh lebih sulit lagi karena jurinya pun berbeda. Usahakan teman-teman langsung menjawab ketika juri selesai memberikan pertanyaan. Jawab dengan tegas, mantap, dan juga yakin. Benar-benar tunjukkan bahwa program kalian itu berhasil. Jawab pertanyaan disertai buktinya. Misal before after program kalian, indikator keberhasilannya, dan juga ada testimoninya dari masyarakat, seperti itu. Selain presentasi, pada saat pelaksanaan PIMNAS juga ada perlombaan poster PKM pada setiap kelas bidang PKM. Untuk pemenang presentasi dan poster, setiap kelas akan mendapatkan medali emas, perak, dan juga perunggu untuk masing-masing yang terbaik. Jadi poster di sini itu sebagai media untuk menjelaskan program kalian. Untuk poster bisa dibuat yang menarik, kesesuaian warnanya yang pas, isinya yang pas sesuai dengan buku pedoman. Isinya dibuat singkat, padat, jelas, dan bisa menggambarkan keseluruhan program dari teman-teman. Jangan lupa di poster juga dikasih dokumentasi atau gambar yang besar untuk lebih mempercantik dan juga bikin menarik poster dari teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kesulitan yang dihadapi apa aja sih? Nah, untuk kesulitan yang dihadapi mungkin enggak banyak ya teman-teman, tapi ada beberapa hal yang digarisbawahi seperti dokumentasi yang banyak tidak memakai masker, karena anak-anak memang susah sekali untuk disuruh pakai masker saat itu. Dan di akhir saat PIMNAS kita harus take ulang semua kegiatan. Mungkin itu aja, karena di bagian lain alhamdulillah bisa dihandle dengan baik, karena perlu diingat lagi saat teman-teman ikut PKM, teman-teman harus berkomitmen susah seneng bareng-bareng sama tim kalian, dan harus dijaga kekompakannya, jangan hilang-hilangan. Usahakan setiap deadline unggah proposal, unggah laporan-laporan di Simbel Mawa, jangan mepet, dan baiknya dikerjakan jauh-jauh hari. Teman-teman juga harus sering-sering konsultasi program kalian dengan dosen pembimbing teman-teman. Next, pertanyaan yang keempat, apa saja yang didapat saat ikut PKM? Untuk apa saja yang didapat saat pelaksanaan PKM ini tentu banyak banget ya teman-teman pelajarannya. Kita belajar bertanggung jawab, bekerja sama dalam tim, dan juga untuk aku pribadi sangat belajar banyak hal mengenai kepemimpinan, di mana jadi pemimpin itu enggak mudah dan juga tidak sesulit yang dipikirkan. Karena kembali lagi, kalau kita ingat niat kita ikut lomba ini dan juga menjaga komitmen, bakal mudah ngelakuinnya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dan juga terus semangat memberikan yang terbaik untuk UPN, karena kalian juga membawa nama UPN. Ikut PKM itu menyenangkan banget dan juga nggak bakal nyesel, karena benefit dan juga manfaat buat kalian itu banyak banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir nih, yaitu tips dan trik untuk bisa sampai ke PIMNAS. Untuk tips dan trik aku bingung juga apa, karena semua tergantung dari niat dan juga kesungguhan teman-teman.
Mungkin tips dari aku yang pertama, tetap semangat, berikan yang terbaik, jangan minder kalau ide kalian aneh. Sebenarnya PKM itu untuk mencari ide-ide kreatif dari mahasiswa. Ide kreatif ini tidak harus sesuatu yang baru dan juga belum ada di pasaran, namun dapat kita lakukan dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin dengan cara ATM, teman-teman jauh lebih mudah untuk menemukan ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, jangan lupa berdoa dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap apapun ketika teman-teman melangkah. Yang ketiga, selalu baca buku pedoman. Semua ketentuan dan formatnya ada di sana. Semua laporan-laporan harus wajib banget sesuai format di buku pedoman. Yang keempat, saat pelaksanaan program kegiatan berikan yang terbaik. Yang kelima, saat buat laporan kemajuan dan laporan akhir, jelaskan sejelas-jelasnya program kalian dan tunjukkan kalau benar-benar terlaksana dan juga berhasil. Yang keenam, saat PKP 2, lakukan presentasi yang sungguh-sungguh, berikan yang terbaik dalam pemaparan program kalian. Jelaskan programnya secara yakin dan juga jelas. Yang keenam, saat PIMNAS, lakukan presentasi yang sebaik-baiknya dan juga sungguh-sungguh lagi, karena di PIMNAS ini kalian benar-benar akan sangat berkompetisi karena berbagai univ pasti akan memberikan yang terbaik juga. Jelaskan program kalian secara jelas dan juga yakin. Intonasi dalam penyampaiannya juga perlu diperhatikan lagi nih teman-teman, karena di PIMNAS ini sangat ketat banget dan semua programnya bagus-bagus. Nanti teman-teman bisa belajar cara presentasi PKP 2 dan juga PIMNAS lewat YouTube. Bisa lihat yang tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan dari tahun-tahun sebelumnya bisa teman-teman rangkum juga buat latihan, karena pertanyaan dari Dewan Juri itu sangat out of the box banget dan juga nggak bisa kita sangka sebelumnya. Jadi diusahakan semua pertanyaan harus dan wajib dijawab, dan jangan ada jeda setelah juri memberikan pertanyaan langsung dijawab dan jawabnya bisa gantian. Jawabnya bisa dengan yakin, mantap, dan juga jelaskan bahwa program kalian itu benar-benar berhasil nyata. Mungkin segitu aja teman-teman sharing-sharingnya dari aku. Tetap semangat buat teman-teman semua. Tetap berjuang berikan yang terbaik untuk kampus UPN Veteran Yogyakarta. Semoga tahun depan kampus kita lebih berprestasi lagi dan juga bisa membawa kontingen yang jauh lebih banyak pada next PIMNAS. Sekian dari saya, Vinka Anandani Kuraima. Sampai jumpa. Mungkin segitu aja teman-teman sharing-sharing dari aku. Tetap semangat ya buat teman-teman semua. Tetap berjuang berikan yang terbaik untuk kampus UPN Veteran Yogyakarta. Semoga tahun depan kampus kita lebih berprestasi lagi dan bisa membawa kontingen dan membawa pulang medali yang jauh lebih banyak lagi pada next PIMNAS. Sekian dari aku, Vinka Anandani Kuraima. Sampai jumpa.